Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali bersama 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Radionya anak muda suka berkarya. Senang sekali rasanya siang hari ini kami, Ana, sahabat siar Nurdin bersama dengan sahabat siar Rizky bisa membersamai aktivitas kamu semua dalam beberapa segmen ke depan di program Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah, pada Oasis kali ini, insya Allah kita akan sedikit sharing-sharing nih. Akan sedikit berbagi pengalaman dengan narasumber yang telah mempersabai kita pada siang hari ini. Oke, mungkin boleh dong Bang, say hello mungkin kepada pemirsa ataupun pendengar Radio Sip FM. Iya. Halo, selamat siang semuanya. Oke nih keluarga Sip FM semua. Kita sebagai seorang pelajar maupun seorang santri pastinya mempunyai agenda yang padat. Sebagai orang yang aktif banget nih di berbagai bidang seperti sekolah, ekstrakurikuler, berbagai lomba, hingga berbagai organisasi yang kita lakukan di Arisalah ini. Ya, khususnya di Arisalah ada BSR juga ya, ada BSR dan MPS. Nah, ini dia salah satu narasumber yang hadir pada siang hari ini. Beliau adalah seorang yang telah mencapai berbagai prestasi yang telah ditempuh sejak SD sampai dengan SMA ya, khususnya di bidang Olimpiade Sains nih. Ya, Olimpiade Sains Biologi ini. Ya, betul banget. Nah, mungkin sebelum kita sharing-sharing kepada narasumber kita pada siang hari ini, mungkin kepada Rizky boleh dong membacakan biodata daripada narasumber kita agar pemirsa ataupun pendengar bisa lebih kenal dan lebih dekat nih dengan narasumber kita siang hari ini. Oh, berarti biodata ya. Biodata untuk pengenalan kita kepada keluarga Sip FM semua. Untuk pembuka ya. Ya, betul sekali. Jadi narasumber kita ini nama lengkapnya adalah Ahmad Yasin. Yang mana yang sering dipanggil oleh orang-orang di Arisalah ini Yasin. Narasumber kita ini lahir di Padang Panjang tanggal 20 Februari 2007. Ya, ia menempuh pendidikan di dua kota berbeda nih. Dua kota yang berbeda. Ya, yang pertama saat SD itu di SD Rahmat El Yunusiah di Padang Panjang. Kemudian serta nanti melanjutkan pendidikannya SMP, SMA itu di Kota Padang. Seperti apa yang kita tahu pada saat sekarang ini di Arisalah. Iya, betul banget. Jadi sejak SMP dan SMA, Bang Yasin ini menempuh pendidikan di Arisalah ya, betul dari sekali. SMP sampai dengan SMA ya, dengan berbagai prestasi yang sudah ditorehkan oleh Bang Yasin. Iya. Jadi riwayat prestasinya banyak banget nih, dari yang tingkat bawah sampai tingkat paling atas pun dari Bang Yasin. Seperti apa tuh? Jadi sejak SD itu Bang Yasin udah mulai meniti karirnya nih di bidang Olimpiade ini. Yang mana saat SD itu khususnya pada bidang IPA ya. Abang tuh pernah menjuarai nih KSM tingkat SD se-Kota Padang Panjang. Wow, dari SD ya? Ya, dari SD udah juara 1 gitu ya. Ya, luar biasa. Jadi sudah terlihat gitu ya. Iya, betul sekali. Yang mana setelah itu Abang Yasin juga mengikuti beberapa lomba lainnya dan juga menjuarai hal-hal tersebut. Oh, di antaranya apa tuh? Seperti lomba OSN atau KSM selanjutnya setelah Abang tuh menjuarai KSM yang 2020 atau 2019 pada saat itu. Oke. Tidak hanya itu, Bang Yasin juga melanjutkan nih prestasinya tak kalah banyak pada saat SMP dan SMA di Arisalah. Ya. Yang pertama itu di SMP. Di SMP Bang Yasin juga pernah menjuarai SMAPSIK tahun 2022. SMAPSIK tahun 2022. Ya, juara 1 Abang ini meraih suatu prestasi pada saat mungkin itu. Boleh dong Rizky dijelaskan apa itu SMAPSIK, event apa sih? Mungkin banyak yang pemirsa belum tahu dengan kata SMAPSIK. Jadi sebagai informasi, SMAPSIK ini sebuah lomba akademik yang diadakan oleh Semansa Padang pada saat itu. Yang dimana ya terkhusus pada pelajaran-pelajaran akademik. Ya, bilang sains ya. Ya, sains seperti fisika, ekonomi, biologi, kimia dan banyak lagi lah ya. Ilmu-ilmu pada bidang sains tersebut. Yang dimana selain itu Bang Yasin juga mendapatkan peringkat 4 pada saat itu di OSN tingkat Kota Padang. Ya, pada tahun 2023 pada saat itu. Dan setelah itu Bang Yasin juga meniti karirnya pada saat SMA. Di SMA ini gak kalah banyak nih prestasi Bang Yasin. Yang mana akan kita tunggu-tunggu nantinya oleh pemirsa semua. Apaan tuh? Mungkin boleh dong sedikit aja di-spill. Yang pertama itu di Harapan 1 juara Tensai pada saat itu. Pada abang ini kelas 2 MA ya, betul sekali. Ia menjuarai atau mendapatkan harapan 1 pada Tensai bidang biologi. Tensilisius di
di Seman 10 ya, SMA Semanten 10 Kota Padang pada saat Ya, itu. betul. Setelah itu abang ini juga mendapatkan juara nih. Juga mendapatkan juara 4 KSM tingkat provinsi. Wow. Iya, betul sekali. Abang ini juga mendapatkan juara 4 KSM tingkat provinsi. Abang ini juga mendapatkan juara 4 OSN tingkat provinsi. Yang mana sayangnya abang ini tidak bisa menembus ke segmen selanjutnya kepada tingkat nasional. Karena yang diambil pada nasional itu waktu itu hanya 4 orang saja. Dan abang ini nanggung-nanggung sedikit Iya. di peringkat 6 pada saat itu. Soal itu kan yang penting kita udah ikhtiar Iya, dulu udah kan. ikhtiar. Mungkin walaupun Bang Yasin pada saat itu belum mencapai titiknya untuk ke tingkat nasional, Betul mungkin sekali. akan Allah berikan di kesempatan berikutnya yang Iya. lebih baik lagi Iya. gitu ya. Dan ini nih yang kesempatan Allah berikan kepada Bang Yasin pada saat itu. apa nih? Abang Yasin bisa mencapai suatu KSM di tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya, yang mana mewakili Provinsi Sumatera Barat pada saat luar itu. biasa nih pemirsa. Yang diadakan di akhir September bulan kemarin. Ya. Di tanggal 2, 3 dan 4 pada saat itu. Wow, luar biasa banget ya. Jadi narasumber kita yang datang pada siang hari ini telah mengikuti KSM tingkat nasional kemarin di Ternate ya? Ya, di Ternate, Wow, Maluku. di Ternate. Setelah beberapa tahun yang lalu Bang Yasin ini terhambat tidak bisa mengikuti nasional, dan pada hari ini, kesempatan kali ini di bulan September lalu ya, Ya, telah sekali. diberikan kesempatan yang terbaik untuk mampu melanjutkan perlombaan sains biologi ke tingkat nasional gitu Betul ya. sekali. Mm-mm. Dengan prestasi-prestasi yang abang itu raih, mungkin abang tuh mempunyai suatu tips Ya. kepada pemirsa semua. Ya. Gimana sih bisa abang tuh membalance semuanya tuh agar bisa mendapatkan juara-juara tersebut? Ya. Ya kan Nurdin ya? Nah, itu dia yang akan kita sharing-sharing pengalaman kepada narasumber kita siang hari ini, Bang Ahmad Yasin yang lebih akrab dipanggil dengan Bang Yasin. Nah, oke, langsung saja boleh dong Bang diberikan tips and triknya ataupun sharing-sharing pengalaman nih. Gimana sih cara Abang, apalagi kita kan sebagai seorang santri betul nih kan, sekali. yang dimana orang awam tuh taunya santri doang, santri mah cuma bisa belajar agama, santri mah cuma taunya pelajaran agama doang, yang syar'i doang. Tapi ternyata di sini Bang Yasin nih mampu menunjukkan bahwa santri lebih loh daripada itu. Ya nggak bisa hanya sekedar mengimbangi agama aja. semuanya. Orang-orang di luar sana bisa diimbangi oleh Betul seorang banget. santri. Jadi Bang Yasin ini mengikuti perlombaan-perlombaan sains, iya. Agamanya oke banget, ya kan? Bagus Iya, banget gitu. bagus banget. Seorang santri, ya kan? Kemudian organisasinya juga Bang Yasin ikut gitu. Tak kalah, Iya. tak kalah banyak aktifnya ya Bang Betul, Yasin jadi ini. seimbang gitu ya. Ya, Mungkin seimbang Bang banget. Yasin boleh dibagi pengalamannya, tips and trick mungkin Bang, pengalaman tentang kok bisa balance gitu Bang. Boleh Bang pada Bang Yasin? Oke, gimana cara balance antara lomba, organisasi sama Sains atau Sains akademik. atau akademik. Ya, betul. Siap. Kalau untuk itu pertama tuh anak mikir ketiga-tiga itu adalah unsur penting. Ya, betul. Jadi anak menentukan skala prioritas anak. Yang pertama tuh anak tuh fokus belajar karena anak dikirim ke Adisalah nih oleh orang tua anak untuk belajar. Iya, betul Jadi sekali. setiap pembelajaran di sekolah anak tuh optimalkan semaksimal mungkin. Betul sekali. Anak optimalkan semaksimal mungkin. Lalu ditambah juga organisasi. Kalau organisasi kan di Adisalah ini ada dua tuh, PSR sama Ya, MPS. ada betul sama MPS. PSR yang sebagai eksekutif dan MPS yang sebagai legislatif. Legislatif. betul. Di sana anak mikir anak ingin mengikuti organisasi yang dimana pembelajaran anak tidak terhambat, lomba anak juga tidak terhambat. Iya, betul sekali. Jadi di sana anak mikir anak bakalan mengikuti MPS karena di samping ya fungsinya sebagai legislatif Iya, betul atau sekali. mengawasi kinerja PSR. Jadi anak mempunyai banyak waktu untuk belajar, untuk Memanfaatkan, memanfaatkan waktu ya. untuk hal bermanfaat Iya, lainnya, betul. belajar di sekolah. Oh, mungkin Bang Yasin ini udah memanfaatkan semua waktunya dengan maksimal ya. Mengoptimalkan. Jadi Iya, betul ketika Bang sekali. Yasin mengikuti PBM di kelas, pembelajaran di sekolah itu mengoptimalkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin pembelajaran yang dipelajari oleh Bang Bang Yasin Yasin, pada ya. waktu itu ya. Begitu juga di bidang atau agenda-agenda keagamaan di salah di Ya. pesantren seperti taskif, seperti tahfiz subuh, tahfiz malam. Itu tuh anak optimalkan semaksimal mungkin. Anak ikuti dulu proses-prosesnya, baru anak bagi waktu untuk hal lainnya seperti belajar, untuk persiapan lomba. Berarti Bang Yasin ini udah mengoptimalkannya di segala hal. Ya. Di agama iya dioptimalkan, di akademik iya, supaya Bang Yasin ini nggak tertinggal dari yang lainnya tentunya. Ya, jadi itulah dia dari Bang Yasin ya, tips and triknya ketika Bang Yasin di sekolah mengoptimalkan belajarnya, ketika mengikuti kegiatan kepesantrenan mengoptimalkan tahfiznya dan hafal Al-Qur'annya. Kemudian pada Bang Yasin ini juga
mengoptimalkan tidak hanya di dua bidang itu saja, agama dan akademis saja, tapi abang tuh di lomba, abang tuh juga memanfaatkan waktu-waktu luangnya nih, seperti anak Arisalah kan kalau di sore hari kan banyak yang olahraga, Ya, main main basket, basket ya. main futsal. Iya. Tapi kalau Bang Yasin ini berbeda nih. Nah. Bang Yasin ini selain bermain basket, tapi itu hanya sebentar saja. Ya. Selebihnya dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi lomba-lomba yang akan ia ikuti pada saat itu. Itulah Dan, pentingnya mengatur skala prioritas Bang iya, ya. Benar. Dan tambahkan juga Ana menanamkan dalam diri Ana ingin lebih dari yang lain. Wow. Ingin lebih dari orang lain dalam bidang Betul. organisasi, dalam bidang lomba misalnya, dalam bidang Agama. pembelajaran, Agama. dan agama juga. Iya. Karena itu Ana menanamkan dari diri Ana supaya Ana lebih termotivasi untuk hal tersebut. Oh gitu ya Bang Yasin ya. Benar. Jadi kita harus berpandai-pandai juga ya, seperti Bang Yasin tadi kan mengikuti organisasi yang dimana organisasinya sebagai legislatif Iya, ya, betul. MPS ya. Legislatif ini yang secara langsung mengawasi kinerja daripada BSR yang Iya. eksekutifnya ya. Yang mana kerjanya tuh lebih ringan dari BSR ini Iya, ya. betul banget. Jadi intinya kita harus pandai-pandai juga ya dalam Pandai-pandai. berorganisasi, memilih kegiatan-kegiatan yang kita dahulukan yang lebih penting terlebih dahulu kan Skala ada prioritas skala tadi. prioritas Mm, tadi kan betul sekali. belajarnya. Jadi walaupun anak-anak Arisalah biasanya kan tiap sore kan berolahraga ya, Betul seperti sekali. main basket, main futsal, Betul berolahraga, sekali. jogging, banyak mengisi kegiatan sore-sore itu dengan aktivitas mereka mandiri gitu ya. Betul sekali. Menurut anak Arisalah itu wow gitu dan menyenangkan. Tapi Bang Yasin berani mengorbankan dan mau mengorbankan segala kegiatan di sore harinya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk lebih mengoptimalkan belajarnya ya dalam mengikuti mempersiapkan lomba-lomba seperti KSM, OSN. Nah, sampai saat ini Bang Yasin ini mencapai titik nasional ya Bang. Iya, ya? betul sekali. Nah, luar biasa banget. Dengan Bang Yasin seperti itu berarti sudah tidak secara langsung telah mematahkan perspektif orang luar ya. yang di luar gitu lah. Yang mengatakan bahwa orang-orang di pesantren, orang-orang di sekolah agama itu hanya fokus pada agama saja. Bang Yasin gimana? Bang Yasin bisa mengimbangi Ya, orang-orang di balance luar, gitu ya ya. balance gitu. Iya. Jadi Bang Yasin bisa mengimbangi orang-orang di luar sana tidak mempelajari agama, sehingga Bang tuh bisa menjuarai KSM di berbagai tingkat seperti kota, provinsi hingga tembus ke nasional. Bahkan dari SD ya sudah betul terlihat sekali. bakat dan potensi Bang Yasin ini di bidang Olimpiade Sains gitu, Betul di bidang sekali. KSM dan OSN ya. Tapi mungkin ada nggak Bang tips and trick lagi dalam berorganisasi itu gimana sih supaya kita kan organisasi ini banyak kadang mengambil waktu-waktu kita di malam hari seperti ada persiapan rapat untuk besok-besok rapat kinerja BSR ataupun Iya. rapat kinerja MPS. Betul sekali. Gimana sih Bang pada saat waktu itu Abang mengendalikan suatu situasi tersebut kan misalkan Abang ada persiapan lomba nih misalkan KSM seminggu lagi sementara pada minggu itu Abang dikejar dengan berbagai kinerja-kinerja dari MPS gitu Bang. Gimana sih Bang tipsnya gitu? Ya. Kalau misalnya seminggu lagi nih mau lomba, tapi Ana cuman harus ada waktu malam itu untuk MPS. Jadi Ana bakalan milih MPS karena Ya. Ana bisa mengulang lagi pembelajaran itu Ya. hari esoknya. Karena menurut Ana kan organisasi ini juga penting. Ya, betul. Jadi harus diselesaikan baru kita belajar untuk lomba. Berarti Bang Yasin ini mendahulukan kepentingan bersama ya daripada kepentingan pribadi. dia ya. Ya, itulah. Karena kita sejatinya juga makhluk sosial ya. Ya, betul organisasi ini tuh sangat penting loh bagi kita. Bahkan tak hanya di sekolah, lingkup sekolah saja ataupun ke pesantrenan, di luar sana pun kita bakal Banyak, membutuhkan ya. skill daripada organisasi karena ketika kita mengikuti organisasi mungkin akan melatih jiwa kepemimpinan kita ya, leadership kita dan jiwa sosial kita. Jadi lebih bersosialisasi dengan khalayak ramai di luar Walaupun sana. kita di pesantren, kita dengan berorganisasi nanti saat kita keluar itu mudah beradaptasi dengan orang banyak. Jadi nggak menghambat segala aktivitas kita ya untuk mencapai prestasi-prestasi yang gemilang tentunya. Betul sekali. Dan juga di samping banyaknya cara memanage tadi, Ana juga memperkuat ibadah Ana karena Nah, iya. itu yang terpenting. Sepakat. Kuncinya ya, itu kuncinya. Iya dong. Jangan tidak lupa berdoa kepada Allah, meminta dukungan kepada keluarga, teman, sekolah dan yang lain-lainnya. Berarti Karena dari itu semua yang Abang itu sampaikan tadi kuncinya itu ada satu. Ya. Taat kepada Allah aja, itu kuncinya. Ya. Kalau kita nggak taat kepada Allah, nggak ada apa-apanya prestasi yang kita raih itu kan kata Jadi Bang betul Yasin. ya kata pepatah kalau usaha tanpa doa itu sama aja sombong kan. Iya, betul Tapi kalau
ikhtiar sama usaha itu kan harus seimbang Harus kan? seimbang. Ikhtiar dan juga tawakal. Betul Jadi kalau kata pepatah kan emang betul ya. Usaha tanpa doa sama aja sombong, doa tanpa usaha sama aja bohong kan Iya, gitu. betul. Ya. Nah, jadi mungkin ini kan sesi sharing-sharing ya, Iya, Rizky. betul. Ada kita udah mempersiapkan juga nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan. kita sampaikan kepada Bang Bang Yasin. Yasin. Khususnya kan tadi ada riwayat pendidikan beliau itu telah dari SD sudah menempuh pendidikan biologi. Ya. Kenapa harus biologi? Ya, Gitu kan? Kenapa nggak harus fisika? Kenapa nggak harus kimia atau dan lainnya gitu kan? Kenapa harus biologi? Kan biologi mungkin banyak di luar sana atau bahkan kita sendiri pun merasa biologi ini adalah suatu Banyak pelajaran ngafal yang gitu. ribet gitu, ngafal Banyak gitu. ngafal, banyak Ya. istilah-istilahnya. Istilah gitu. Jadi kenapa sih Bang Yasin termotivasi gitu ya? Mungkin ada kita di segmen berikutnya akan kita sampaikan dan kita tanyakan langsung kepada narasumber kita Bang Yasin tersebut. Oke. Nah, mungkin selain itu ada lagi nggak sih pertanyaan kita? Banyak ya. Banyak ya pertanyaan kita yang kita Banyak siapkan. banget. Nah. Kenapa, apa sih beda KSM dan OSN gitu Nah, lah. mungkin banyak yang belum tahu nih apa sih KSM, apa sih bedanya sama OSN gitu Iya. kan. Mungkin banyak belum tahu juga. Gimana sih tips and trick Bang Yasin yang kemarin itu nggak sampai di tingkat nasional, tapi sekarang 2024 Bang Yasin sampai di tingkat Sampai- nasional iya. ya. Kemarin di Ternate. Ternate kemarin. Nah, itu dia yang akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya, segmen kedua. Jadi kepada pemirsa pendengar Radio Sip FM, jangan kemana-mana, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi bersama 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, tadi kan pada segmen sebelumnya kita sudah melakukan sharing-sharing Iya, dengan betul sekali. Bang Yasin ya. Narasumber Dimana kita beliau, pada siang hari ini. ya, memiliki riwayat prestasi yang mumpuni dan gemilang sekali sebagai seorang santri yang mampu mengikuti olimpiade dan kompetisi sains khususnya pada cabang biologi. Nah, untuk soal perlombaan KSM dan OSN, kira-kira pertanyaannya Bang, apa sih perbedaan di antara KSM dan juga OSN gitu? Kan banyak sih orang di luar sana nggak tahu apa sih perbedaan KSM dan OSN. Kan orang taunya cuma itu kan sama-sama perlombaan bidang sains itu. Tapi apa sih yang membedakan? membedakannya? Ya. Kalau perbedaan yang paling utama sih dari namanya aja udah beda. Oh, iya. Kalau KSM sendiri kependekan dari kompetisi sains madrasah. Sedangkan OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Dan juga kedua lomba tersebut dinaungi oleh instansi yang berbeda. Oh. Kalau KSM itu dinaungi oleh Kementerian Agama, sedangkan OSN dinaungi oleh Kemendikbud. Ya, Kemendikbud. Berarti dari dua naungan yang berbeda ini berarti emang sudah berbeda ya sebenarnya Instansi perlombaan yang menaungi ini. sudah Ya, berbeda. betul Kalau sekali. tadi OSN dinaungi oleh Kemendikbud Iya. dan juga KSM dinaungi secara langsung oleh Kementerian Agama. Iya. Betul sekali. Nah, untuk KSM dan OSN, mana sih Bang yang lebih menantang gitu mungkin dari segi persoalan ataupun materi yang dikaji dalam olimpiade tersebut? Yang Apa lebih sih menantang antara yang KSM? lebih menantang antara KSM ataupun OSN Nah. ini? Kalau yang lebih menantang, dua-duanya sama-sama menantang sih. Karena kedua-duanya itu memiliki kelebihan masing-masing. Ya. Kalau OSN sendiri, dia tuh lebih memperdalam soalnya. Oh, memperdalam Soalnya itu lebih Dalam dalam pembahasannya daripada pembahasannya. lomba-lomba lainnya. Oh, gitu. Biasa menyertakan seperti objek-objek penelitian yang tidak dipelajari di sekolah biasa. Nah, itu yang biasa dikeluarkan juga di OSN. OSN. Ya. Kalau KSM sendiri kelebihannya itu sih lebih adanya integrasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, Walaupun soalnya itu tidak sedalam OSN. Tapi karena adanya integrasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu jadi keuntungan untuk siswa madrasah. nah itu dia ya salah satu Iya, keuntungan perbedaan. sebagai seorang santri gitu kan. Kita juga memiliki peluang yang baik nih dengan banyak memperdalam ilmu-ilmu agama, ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, pada ajang KSM tersebut, Olimpiade kompetisi sains madrasah tersebut, Bang Yasin sendiri mengikuti lomba yang dimana dalamnya terdapat integrasi dalil-dalil dan juga hadis-hadis Dan gitu. itulah yang membedakan dengan OSN tadi. Sedangkan OSN itu dia lebih memperdalam kajiannya nih. Ya, Tanpa adanya dalil-dalil. dengan Al-Quran. tidak adanya dalil tetapi memperdalam kajiannya sehingga dalam seperti membuat objek-objek penelitian. Iya, betul gitu. sekali. Nah, kemudian persoalan yang ketiga nih Bang, apa sih seperti yang di segmen satu tadi kan Iya. kita banyak bertanya-tanya.
yang narasumber kita pada saat ini tuh KSM. KSM-nya cabang biologi. Nah, kenapa sih Abang lebih memilih KSM cabang biologi? Kenapa nggak fisika? Kenapa nggak Masih banyak lagi ya cabang-cabang ekonomi, kimia, sosiologi, kan masih matematika? banyak gitu ya, Kenapa bidang-bidang nggak yang lain gitu? pendidikan Kenapa yang harus lainnya. biologi? Kenapa harus biologi? Yang mana kan kalau kita tahu di luar sana kan orang mempersangka bahwa biologi ini susah loh, biologi Ya. ini banyak ngafal loh. Ribet Iya, istilah-istilahnya istilah-istilahnya banyak. Gimana sih Bang? Apa motivasi Abang untuk memperdalam bidang biologi ini? Ini bermula dari SD sih. Dari SD itu anak dimasukin oleh guru ke study club. Study Club IPA. Di sana anak mulai sering lah belajar IPA. Terus masuk ke tingkat SMP anak juga dimasukkan ke study club IPA. Oh, study club. Karena di SMP belum ada tuh pembedaan Bagian biologi, sama fisika. yang fisika dan yang lain. Jadi anak masih ikut IPA sampailah di SMA. Di SMA anak melihat rekam jejak anak selama pas SMP. Setiap ada perlombaan IPA anak lihat nilai anak lebih tinggi daripada biologi sih, daripada fisika. Jadi gitu itu dia salah satu penyebab kenapa Bang Yasin ini lebih memilih untuk mengikuti Olimpiade biologi ya. Iya, Jadi betul. karena lebih nilai biologi anak lebih tinggi, anak memilih study club biologi di SMA. Oh, iya. Terus lah anak mempelajari terus biologi, ditambah juga anak ingin jadi dokter sebenarnya. Oh, ini dokter. Emang kalau boleh tahu orang tua berarti dokter juga apa gimana? Alhamdulillah ya, orang tua juga dokter. Oh, berarti orang tua dokter Jadi pasti anaknya dokter sejalan juga. gitu ya, Iya, luar sejalan. biasa. Nah, satu paket orang tua dokter, anak juga dokter. Mungkin gitu turunan ya. genetik mungkin Wah, ya. jadi jangan sampai ke bawah dokter semua. Satu Luar generasi gitu biasa kan. gitu ya. Luar biasa banget, Bang. Oke, itu tadi tips dari atau motivasi dari Bang Yasin kenapa harus biologi, kenapa nggak yang lain? Tapi di gitu. samping itu kan tadi orang-orang di luar banyak bilang itu ya. Biologi ini banyak ngafalnya, banyak istilahnya. Apakah Bang Yasin nggak Bener nggak sih, Iya, Bang? bener nggak sih kata-kata orang luar? Ya. Nah, di situ juga anak memanfaatkannya. Oh. Di ketika orang-orang bilang itu susah, berarti disitulah kita harus memperdalam ilmu itu. Oh. Dan lebih dari yang lain. Karena orang lain anggap nggak bisa nih. Nah, kalau kita bisa, jadi kita lebih mudah, lebih tidak banyak lah saingan kita. Berarti Bang Yasin ini memanfaatkan peluang yang ya. ada gitu ya. Iya, betul banget. Sekali. Ketika orang-orang lain merasa ngapain harus biologi susah, banyak ngafal, istilah-istilah ribet gitu kan. Belum lagi biologi ini pasti banyak referensi-referensi yang berbeda tentunya yang harus disatukan dan dipelajari oleh Bang Yasin di bidang biologi ini. Ya, Bang Yasin ini sudah memanfaatkan peluang-peluang itu. Ketika Yang mana orang nanti lain orang lain tidak- menganggap tidak bisa, Bang Yasin ini mengambil celah dan mengoptimalkan. membuktikan Ya, gitu betul sekali. bahwasanya biologi itu nggak sesulit itu loh. Kita juga bisa. Kalau Bang Yasin bisa, masa kita nggak bisa? Ya. Kan seperti itu. Ya, berarti selain melihat peluang tadi, emang Bang Yasin berarti dari SD udah Sudah memanfaatkan, terlihat iya, ya sudah terlihat. bakat potensi Bahkan biologi. mungkin sejak lahir ya. Wah. Orang tuanya tapi dokter. Oh ya, orang itu dokter ya, jadi langsung menurun gitu Ya, langsung menurun. Luar biasa. Terus juga tambahan juga anak salah satu hobi anak juga suka membaca gitu. Oh. Jadi kalau menghafal itu insya Allah anak suka juga. Easy gitu ya. Easy gitu, Jadi enggak easy. mungkin ya. Enggak, easy, Dan enggak easy juga. memperbanyak literasi. Apalagi Bang Yasin ini kan hobinya membaca, suka sekali membaca. Tentu sangat cocok dan mendukung sekali pada mata pelajaran biologi yang memerlukan kita harus banyak membaca dan juga menghafal tentunya. Betul sekali. Di mana kita bisa menjalankan hobi kita sekaligus belajar. Nah, itu kan lebih mudah masuk ilmunya. Berarti Bang Yasin ini biologi itu sebagai hobi gitu loh. Membaca, menghafal, menjadi hobi Bang Yasin dalam sehari-harinya gitu. Oke, lanjut nih Bang ke persoalan yang keempat. Apa sih yang sudah Abang lakukan? Nah, Abang kan kemarin sejak SD sudah menempuh KSM, gitu kan, Olimpiade di bidang sains khususnya biologi. Sampai saat ini seperti yang kita ketahui, Bang Yasin telah mencapai titik nasional. Titik nih. tertinggi dari sebuah Iya. perlombaan ya kan Ya, berarti ya. titik nasional yang dimana di saat cerita beliau sempat tidak bisa mengikuti, tidak lolos ya. Ya, tidak lolos pada kompetisi OSN, sains. OSN. Ya, Olimpiade Sains Nasional. Tidak lolos di cabang di OSN tingkat nasional, tapi alhamdulillah qadarullahnya Allah memberikan kesempatan yang baik lagi ke depannya, dan di hari ini pada 2024 di bulan September lalu September kemarin ya, Bang betul. Yasin diberikan kesempatan untuk Ikuti mengikuti KSM nasional tingkat nasional di Ternate Maluku. Betul Betul ya, luar sekali. biasa. Nah, jadi pertanyaannya apa sih yang udah Abang lakukan? Kok bisa Bang sampai kepada
titik nasional, usaha-usaha yang telah abang lakukan, mungkin berbagai kegiatan-kegiatan yang abang sisipkan untuk abang bisa mengikuti KSM tingkat nasional ini gitu, Bang. Oke, yang pasti itu udah melalui proses yang sangat panjang. Oh, Sudah melalui proses yang tentunya. sangat panjang, dan dari setiap proses itu yang harus kita jalani dengan semangat, sabar, ikhlas. Di situ juga di samping banyaknya proses itu harus adalah yang namanya usaha. Nah, iya. Jadi usahanya tuh biasa ada nih, terbagi dua nih, usaha jangka panjang sama usaha jangka pendek. Jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Kalau untuk jangka panjang nih gimana nih, Bang? Jangka panjang nih biasanya kalau misalnya lombanya berbulan-bulan lagi nih. Oh, iya. Kita jarak mulai waktunya angsur lama lah. ya gitu ya. Masih lama. Kita angsur-angsur lah, mulai belajar membaca buku, baca buku biologi kan banyak tuh. Dan membaca juga referensi-referensi soal. Oh, Ya. berarti di biologi ini abangnya dapat banyak ilmu dari soal atau dari buku-buku sih bang? Dari banyak menghafal atau dari banyak soal-soal yang abang bahas? Dua-duanya sih. Oh dua-duanya. Emang ya? harus balance. Emang harus Jadi dua-duanya. ketika Semuanya. beliau setelah menghafal dan membaca langsung dipraktekkan dengan membahas-bahas soal-soal gitu. Iya, Jadi gitu. lebih teruji lagi, lebih mantap lagi skillnya untuk diperlombakan Iya. nanti gitu ya di Karena- Olimpiade Sains ini. Apakah di soal-soal tuh nanti soalnya itu aja yang keluar bang? Atau berganti-ganti gitu? Tergantung juga sih. Kalau event-event SMA kadang ada juga terulang-ulang juga. Oh itu. Nah, kalau OSN dan KSM ini nggak ada sih. Nggak ada soal-soal yang sama. Berarti diganti terus ya setiap Yang tahun? diganti terus setiap tahun. Berarti meningkat nih setiap tahun level soalnya gitu. Ya, seperti yang kita ketahui juga kan tingkat nasional ini pasti banyak banget nih tahap-tahapan yang harus dilalui gitu kan. Iya. Dengan Bang Yasin untuk melaju kepada tingkat nasional harus menjuarai tingkat kota dulu kan Bang ya. Iya. Juara 1 kemudian menjadi Tingkat papan provinsi. teratas tingkat Provinsi. provinsi. Kemudian sehingga Bang Yasin ini Bisa bisa mewakili menjadi perwakilan provinsi. untuk Sumatera Barat Iya, ya. betul sekali. Jadi perwakilan provinsi untuk melaju pada titik nasional. Betul sekali. Oke, kemudian pertanyaan Usaha jangka selanjutnya. pendek. Oh iya, kita lupa nih ya, jangan terlewat ya. Iya, jangan terlewat. Ada satu Dia lagi. ada dua usaha nih Kalau atau ada jangka panjang, narasumber. otomatis ada jangka Jangka pendek. pendek. Boleh dong Bang langsung apa sih jangka pendek dari Bang Yasin? Kalau jangka pendek nih biasanya hamin seminggu, hamin 2 minggu lah. Oh. Jadi 2 minggu tuh anak sekolah memfasilitasi anak labor. Oh. Jadi anak nggak sekolah full 2 minggu tuh, Wih. belajar mandiri, tambah juga ditemani oleh dosen gitu. Oh, berarti Jadi lebih intens belajar 2 minggu bahas ini soalnya. emang nggak belajar itu bang? Ya, emang nggak belajar. sepenuhnya nggak belajar berarti. Ya. Jadi fokus mendalami biologi ini ya, mempersiapkan perlombaan ya. Siap. Nah, jadi dalam jangka pendek Bang Yasin ini mempersiapkan dengan intens khusus pada perlombaan ini dengan persiapannya tadi Sematang-matangnya. sematang-matangnya ya. Di mana Dalam jangka seminggu atau Sekolah 2 juga minggu lagi. sekolah juga memfasilitasi bang Yasin Ya. tadi untuk memperdalam ilmu-ilmu biologi Ya. hamin seminggu maupun hamin 2 minggu gitu. Ya, jadi pada seminggu 2 minggu itu beliau diberikan fasilitas di lab ya kan, Ya. di lab untuk lebih khusus belajarnya gitu, lebih Lebih fokus, lebih tenang gitu kan, karena nggak ada orang-orang yang mengganggu. Kadang di kelas tuh kan suka ada aja yang mengganggu, suka Iya. ada ribut-ribut gitu. Jadi supaya lebih fokus juga, maka Bang Yasin diberikan fasilitas di lab ya untuk lebih fokus belajar, Iya, betul lebih sekali. banyak kajian-kajian referensi yang dibahas, soal-soalnya juga gitu ya. Jadi itu dia ya, luar biasa sekali. Jadi pertanyaan selanjutnya nih bang, gimana sih yang abang rasakan persaingan di tingkat nasional? Apakah sama dengan tingkat kota? Apakah sama dengan tingkat provinsi? Ya. Apakah sama dengan perlombaan-perlombaan sebelumnya seperti Smapsik atau Tensai atau Lobby gitu kan? Ya. Gimana sih bang yang abang rasakan persaingannya itu gitu? Ya persaingannya yang pasti itu tidak sama, jauh berbeda. Jauh berbeda. Karena Tentunya. ketika KSM nasional ini Ana bertemu dengan peserta-peserta pilihan setiap provinsi di Indonesia. Yang terbaik Wow. berarti ya, yang terbaik. Oh, Jadi di samping yang tingkat kota online, provinsi juga online, nasionalnya langsung bertemu dengan orang-orang pilihan tersebut. Nah, jadi berasa langsung gitu ya suasana dan Suasana situasi kompetisi. berkompetisi gitu ya untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik nih tentunya. Kan sama-sama tahu bahwa untuk melaju ke tahap nasional ini harus melalui banyak-banyak tahap gitu Banyak ya. Dan tahap. Bang Yasin terpilih sebagai orang yang mewakili provinsi untuk maju ke tahap nasional. Dan juga sempat pesimis
sempat Wih, pesimis juga. sempat Oh, berarti pesimis Bang juga nih. Sempat pesimis nih saat tiba di sana. Wow. Karena Ana juga mengetahui potensi-potensi orang sana yang udah beberapa sudah memiliki catatan keberhasilan dan banyak lagi orang-orang di luar sana yang Ana pikir lebih hebat juga dari Ana. Tapi Ana yakinkan lagi diri Ana sudah sampai ke nasional nih sudah terbaik Ana. Karena Ana sudah melewati tingkat kota, tingkat Banyak provinsi, progres ya Bang ya, udah Ya. Bang dan latih. juga harus juara satu di setiap perlombaannya. Tambah juga dukungan dari sekolah, keluarga, teman dan juga harapan mereka. Jadi anak termotivasi lagi, untuk optimis lagi karena sudah sampai di nasional ini dah sangat membahagiakan bagi anak. Dan akan berusaha menghasilkan yang terbaik lagi. Jadi secara tak langsung membuktikan bahwasanya kembali lagi santri itu tak hanya sekedar agama ya. Ya. Dengan sini Bang Yasin menjadi perwakilan, menjadi ajang pembuktian bahwasanya santri itu mampu berprestasi tak hanya di bidang agama tapi juga Bidang akademik sains. dan sains juga mumpuni dan gemilang gitu ya. Yang mana di perlombaan tersebut Bang Yasin bisa menyeimbangi nih orang-orang di luar sana yang di sekolah Betul. negeri Ya. maupun di sekolah-sekolah swasta lainnya itu. Ya, jadi luar biasa. Oke, Jadi Bang Yasin nih merasa gengsi nggak sih Bang saat Abang udah berada di tingkat nasional tuh sama orang-orang yang Abang rasa lebih hebat tadi? Ada nggak Abang merasa gengsi kepada orang tersebut? Nggak terlalu juga karena karena Ana udah mengoptimiskan diri, jadi Ana tidak lagi memikirkan hal seperti itu. Jadi persaingan sehat aja, tidak memikirkan dia lebih hebat dari Ana, dia lebih ini dari Ana, tidak. Jadi Ana tidak terlalu merasa gengsi. Oh iya. ya, tentunya banyak relasi yang sudah dijalin oleh Bang Yasin ya, Iya, tak betul kalah sekali. penting. Oke, mungkin sahabat siar pendengar dimanapun teman-teman berada, kita cukupkan segmen kedua kita pada siang hari ini. Mungkin ada satu segmen lagi ya, Iya, segmen segmen terakhir terakhir kita. Nah, tentunya sahabat siar semua, sahabat SIP FM semua, jangan kemana-mana, tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi bersama 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Halo teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, kembali pada segmen kita yang terakhir, Ya, segmen segmen ketiga, yang dimana pada segmen kali ini kita akan mengulik sedikit pengalaman Bang Yasin yang mencapai titik nasional tadi di Ternate Maluku ya. Betul sekali. Mungkin boleh Bang dilanjut sharing-sharingnya tentang apa pengalaman yang Abang dapatkan pada Abang mengikuti Olimpiade Sains Biologi KSM di Ternate Maluku gitu. Apa sih yang Abang lakukan untuk menyelesaikan di negeri orang gitu kan? Ya, sebagai Sebelumnya perantauan ya. Di Sumatera Barat, Kota Padang. Tapi apa yang Abang langsung lakukan gitu? Antar pulau lagi, enggak Antar antar pulau, provinsi langsung ya. pindah pulau Langsung Abang ini. terbang gitu dengan Antar pulau. mungkin cerita sedikit tentang perjalanan yang Abang tempuh, berapa kali transitnya mungkin. Dan ya itulah. Kalau perjalanan pergi agak melelahkan. Woi. Karena berangkat dari Padang ke Jakarta itu jam setengah 8 malam. Setengah 8 malam. Tiba sekitar jam setengah 10 malam juga di Jakarta. Berarti di Jakarta yang setengah Ya. 10 malam. Habis itu kami istirahat di bandara. Wah. Istirahat di bandara sampai nanti penerbangan selanjutnya jam 3 subuh. Oh. Jam 3 dini hari. Berhubung karena malam juga ya. Berarti berangkat malam berarti ini. Ya. Udah bang mau berangkat jam 3 tuh anak pikir udah mau bakalan sampai ke Ternate langsung. Rupanya enggak, ke Surabaya dulu. Oh, transit lagi ya. Lagi berarti 2 kali transit nih Ya. perjalanan Bang Yasin ini. Nah, habis itu baru ke Ternate. Ya. Tiba sekitar jam 11 waktu Indonesia Timur. Di sini anak merasakan yang pertama kali anak rasakan tuh anak susah menyesuaikan karena perbedaan waktu. Nah, karena iya, di betul. WT 2 jam lebih Cepat ya. Berarti lebih cepat dari Sumatera Barat ya. Berarti Ya. Abang Ya, ini benar sekali. susah gimana sih cara mengaturnya gitu lah. Ya. Karena dalam diri kita kan udah ada pola kebiasaan Oh, diri. Hmm. Jadi kita harus menyesuaikan dulu. Nah, iya betul. Terus anak juga harus menyesuaikan dengan adab-adab orang di sana. Gitu. Ya. Ini anak di negari orang, anak harus bersikap yang Lebih sopan. sopan gitu. dan lebih santun. Ya. Tidak asal-asal aja. Ini juga membawa Nama marwah, baik. nama Iya. nama baik itulah provinsi. Ya. Karena yang di pundak kita Ya. ini sangat berat gitu ya bebannya ya. Mengemban nama gitu, marwah. Kalau di Ternate ini kota atau provinsi ini kan provinsi Maluku ya. Ya. Kota Ternate mayoritas Islam atau enggak sih, Bang?
Alhamdulillah mayoritas Islam. Berarti mayoritas Islam ya berarti ya. Iya, iya. Nah, lebih banyak Islamnya ya, bahkan ada Masjid Imam Bonjol di sana. Oh, Masjid Imam Bonjol ya. Imam Bonjol berarti nggak di Padang aja Imam Bonjol berarti Iya, sampai ke Ternate Maluku. berarti. Ternate. Saking perjuangan sosok pahlawan kita ini luar biasa ya. Biasa gitu. sekali. Jadi pahlawannya aja luar biasa, apalagi orang-orangnya gitu. Orang-orangnya Seperti Bang di Yasin provinsi. tadi ya, perwakilan Sumatera Barat sampai dengan nasional di Ternate Maluku gitu ya. Mungkin sudah banyak sekali berarti ya relasi-relasi yang Abang dapatkan gitu ketika berada di Ternate gitu dengan orang-orang yang pastinya beragam ya dari berbagai daerah dan provinsi juga Berarti gitu. Kalimantan, Kalimantan, dari Riau. dari Riau. Mungkin ada Papua nggak bang? Nah, Di itu. Papua ada. Oh ada Papua, ada Papua, ada Aceh. Emang Aceh juga Aceh dari ujung sampai ujung berarti iya, ada semua gitu. Sahabat si Rizky sendiri dari mana emang ya? Oh, kalau sahabat si Rizky ini dari Padang berarti. Oh, dari Padang juga. Iya, dari ya? Padang. Dari Padang juga ya? Ya, dari Padang. Oke. Kalau sahabat si Nurdin ini di mana nih? Weh, kalau Ana dari Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Iya. Riau ya. Jadi Riau. ada kan Bang dari Riau kan Bang? Ada juga. Weh, tentunya dong. Jadi Padang berarti ini ya yang Weh, nggak bisa nih. Oke, mungkin apa sih target-target Abang ke depannya? Mungkin yang belum Abang capai, ingin Abang capai di kemudian hari gitu supaya lebih baik lagi gitu, Bang. pasti target yang abang targetkan untuk mendapatkan itu ke depannya gitu loh. Ini sebenarnya Ana ingin ikut OSN lagi sebenarnya. OSN lagi, KSM lagi, tapi apalah daya kan. Oh iya, Udah kelas 3 mau lulus. Oh ya. Kelas 12 ya, kelas Kelas 12. Jadi Ana menargetkan untuk kedepannya dia kuliah sih. Kuliah. Cari universitas impian. Kuliah ini mencari dalam negeri atau di luar negeri nih, Bang? Biasanya Karena- kan orang yang juara-juaranya kan di luar negeri ya, mungkin sampai ke Oxford Kais, Inggris ya. Nus. Ya Ana Sampai ke ingin Turki. ngambil pendidikan dokter. Jadi kemungkinan Ana di dalam negeri. Gimana Biar tuh? lebih mudah aja gitu. Targetnya tuh di mana tuh? Di Unan kah, di UI kah, atau di ITB kah? Atau Unpad, Oh iya. Unair, UB. Unbrau, kita Kan sebutin banyak semua nih. ya, Ant, ya. Universitas impian kita Kalau top 10-nya gitu. Pastinya belum jelas sih. Harus konsul dulu ke orang tua, Ya. guru BK. Yang pasti sekarang ini Ana lagi nyari-nyari beasiswa. Terus fokus juga dengan nilai-nilai memperbaiki Berarti nilai Bang sekarang sekolah. menargetkan SNBP atau UTBK nih, Bang? Ya, Jalur undangan atau UTBK nih? Undangan dulu lah. Oh, Yang undangan mesti- berarti. undangan ya. Siap. Yang harus diperjuangkan itu dulu. Ya. Mm-mm. Berarti untuk mendapatkan jalur undangan ini nilai-nilai mata pelajaran kita harus standar dan meningkat gitu ya, Bang ya. Nggak bisa naik turun gitu ya. Berarti emang harus balance gitu, seimbang naik. Tadi kan abang bilang nih, abang saat sebelum perlombaan itu Hamin 2 minggu tuh abang nggak belajar, Ya. Iya kan? Nggak belajar kan lombanya kan udah banyak nih abang ikuti kayak lomba OSN, KSM. Apakah nggak banyak nih Yang waktu tertinggal. belajar abang tertinggal? Ya. Kok bisa sih abang bisa apa namanya? Mengejar bisa banyak-banyak menargetkan pelajaran. SNBP gitu. Sedangkan kan banyak yang tertinggal tuh 2 minggu, tambah 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, bisa 2 bulan gitu Itu kan ya. SNBP kan rapor-rapornya nggak hanya mapel biologi Iya, aja kan, harus banyak naik semua ya, gitu kan ya. matematikanya semuanya harus balance gitu ya. Karena di input adalah nilai rata-rata dari keseluruhan mata Iya, pelajaran kan. gimana sih Bang? Kalau resiko pasti ada ya kan. Kalau kita ikut lomba pasti ada yang direlakan, dikorbankan. Jadi disitulah kita harus berjuang lebih giat dari yang lain itu. Nah. Yang lain lagi asik-asik belajar, lagi asik-asik Main, olahraga. olahraga gitu. Kita harus ngepush tugas-tugas yang belum. Tugas-tugas yang belum Iya. ya, bukan anak-anak di luar sana banyak mengartikan push nih push rank gitu. Push rank gitu katanya. Ini bukan, ini push Bukan ya? nilai, push nilai. Ya, push nilai gitu ya. Tambah juga sekolah juga memberikan bantuan seperti ada penambahan nilai nanti. Oh, Ada gitu. benefitnya juga. Ada Ya. benefitnya juga berarti ya. Betul. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya. Mungkin sebelum kita tutup nih Bang, boleh dong kepada Bang Yasin berikan harapan dan motivasinya kepada para pemirsa dan pendengar Radio Sip sekalian nih Bang. Pasti pesan abang, Pesan abang, pada keluarga motivasinya. Sip semua gitu lah. Untuk kedepannya gitu. Untuk kedepannya atau harapan yang ingin Ya, abang harapan. sampaikan kepada pendengar semua. Ya, pesan Ana untuk menuntut teman-teman Ana, adik-adik Ana ataupun siapapun yang mendengar ini untuk harus tahu tuh potensinya di mana. Potensinya di mana, terus kembangkan potensinya dan kalau bisa ikuti aja semua lomba. Nah, Karena iya. nggak ada
salahnya juga Salahnya kan juga, kita salah. mengikuti dan mencoba gitu ya. Karena jangan takut kalau mengalami kegagalan, karena kegagalan tuh kunci kesuksesan juga. Oh, Setuju, sepakat. Setuju, Ya. sepakat Jadi kita sekali nih. ketika kita sudah jatuh dan gagal itu, disitulah titik di mana kita mendapatkan banyak sekali pelajaran hikmah. bukannya mundur ya, Iya, bukan tapi mundur, harus dari pengalaman itulah yang menjadi tolak ukur kita untuk bangkit lagi gitu ya. ke depannya itu. Ya, jangan lupa juga semangat belajar, terus giat. Dan di samping itu jangan juga lupakan ibadahnya. Nah, betul. Ibadah itu yang harus Lagi kuncinya ditekankannya ibadah juga. itu. Jangan lupa berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa meminta dukungan kepada sekolah, kepada teman-teman. Itu juga harus diperhitungkan juga. Oh gitu. Berarti dari yang semua yang telah Bang Yasin sampaikan tadi, kita berarti bisa mendapatkan suatu pelajaran nih. Ya. Jadi selain daripada tadi kan Bang Yasin ini orang yang balance di antara agamanya, iya, kependidikan agamanya oke. Tahfiz oke. Akademik iya. Lomba-lomba iya, organisasi bahkan juga. organisasi. Tapi daripada itu semua, dari yang Bang Yasin sampaikan, di antara titik kesuksesan Bang Yasin sampai kepada tingkat-tingkat nasional, di antaranya selain daripada usaha pastinya dengan tawakal juga ya. Jadi tawakal seimbang ke Allah. Ya, tak hanya dunia aja yang seimbang, tapi fit dunia wal akhirah ya. Ya, harus dunia seimbang dan antara akhirat itu dunia harus dan seimbang gitu ya. Harus balance. Dan juga tantangan bagi orang pelomba juga, kalau misalnya dia udah menang gitu, Ya. jangan sampai ada titik rasa sombong di hatinya itu. Wah. Karena itu tuh sangat anti sekali. Karena yang berhak sombong tuh cuma Allah sebenarnya. Wah. Oh, Ya. iya ya. Itu memang harus rendah hati. Rendah hati. Jangan sampai sombong. Berarti dari kata Bang Yasin tadi nih, kata Bang Yasin kuncinya ibadah, tawakal. Berarti kalau emang kita nggak tawakal, percuma aja sih apa lomba-lomba yang kita Ya, sombong dong laksanakan, kita ya. kan. Masa kepada yang menciptakan kita, yang menganugerahkan kita kepintaran dan kecerdasan, Iya. kita nggak bersyukur kepada Allah ya kan? Iya, betul sekali. Masa kita sekedar mengandalkan usaha dengan optimis yang tinggi, saya bisa karena saya sudah belajar, tanpa dia bertawakal, kan salah ya. Dari seimbang, sama kayak pepatah tadi kan sudah bilang, selain ikhtiar juga harus dengan tawakal. Gitu, Bang, ya. tawakal. Dan Jadi- juga terus percaya sama skenario Allah. Nah, Walaupun kalian gagal, mungkin itu bukan yang terbaik bagi kalian. Oh, Atau berarti ada event-event besar lagi, satu yang lebih besar lagi ke depannya. yang lebih baik nanti kalian- bagi Allah ya Bang ya, udah ditetapkan naik pada kita gitu loh. jadi Allah berdasarkan prasangka hambanya. Nah, Kalau itu kita dia. berprasangka baik, insya Allah akan memberi ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita berprasangka buruk, Ya. belum tentu Allah memberikan yang lebih baik ke depannya gitu ya. Kok Kan Bang namanya. Yasin tadi kan katanya sempat pesimis nih. Ya, sempat. Mungkin kalau Bang Yasin tetap pesimis kayak ikut nasional banyak lebih hebat Gak dari usah lah, saya. gak usah lah, mundur aja. Ini kan prasangka-prasangka buruk kan tadi dengan Iya, betul. pepatah tadi kan Allah selalu beserta prasangka hambanya. Dengan itulah mengingat kembali Bang Yasin sudah banyak jalan yang ditempuhnya. Progres Ya, kegagalannya. progresnya dari kegagalannya hingga bangkit kembali, Bangkit itu kembali nggak hingga mudah loh. mencapai titik tertinggi Bahkan itu susah. sampai gitu. nasional aja itu udah luar biasa loh, dari kota provinsi kan udah luar biasa. Dari situlah Bang Yasin memotivasi dirinya kembali, menghilangkan ataupun menepis pikiran-pikiran buruk, menepis pesimisnya Pesimis tadi. untuk menjadi lebih optimis lagi gitu Iya, ya. betul sekali. Dan Berarti Bang menghasilkan hasil yang terbaik. Ya, Oh. tentunya untuk menghasilkan hasil yang yang terbaik. terbaik. Jadi Bang Yasin ini kuncinya itu harus balance. Kita harus balance agama iya, di sains iya, di lomba iya, di organisasi iya. Berarti dalam mengbalance tadi kita harus, kalau kata Bang Yasin tadi, harus mengoptimalkan pada waktunya. Misalnya nih, saat di masjid kita harus mengoptimalkan tahfiz kita, harus mengoptimalkan ibadah kita. Saat di kelas kita harus mengoptimalkan Pembelajaran. pembelajaran kita. Saat perlombaan kita harus juga mengoptimalkan kembali. Persiapannya. Ya, gitu loh. Mereview ulang lagi ya gitu. Iya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya. Sudah nggak terasa kayaknya udah sejam juga nih Iya, kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa menginspirasi Iya. kita gitu ya. Mungkin kepada keluarga SIP FM semua yang tidak sempat mendengar atau tidak sempat mendengar siaran pada siang hari ini, bisa langsung saja menonton di YouTube SIP Media gitu ya, atau melihatnya di Instagramnya gitu. Instagram SIP FM ya. Jangan lupa untuk yang tidak hadir, yang tidak bisa menyaksikan tadi, lihat langsung di SIP Media pada YouTube-nya ataupun laman Instagram di SIP FM. Oke. Ya, betul sekali. Oke, udah kita tutup aja nggak sih? Iya, kita tutup aja lagi. Walaupun kayaknya masih banyak yang ingin kita sampaikan cerita ya. mungkin di lain waktu kali ya, karena berhubung waktu kita sudah hampir habis juga.
satu pesan dari kita Dari sebagai kita host gitu ya. host dari gitu ya. Jadi al-ilmu itu dari pepatah bahasa Arab nih. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Artinya, Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buahnya gitu lah. nah, jadi setiap ilmu, apalagi kan hari ini sudah banyak sekali ilmu, Ilmu yang kita disampaikan dapatkan. dari narasumber nih. Betul banget, dari KSM-nya perjuangan. Nah, itulah yang harus kita amalkan dan harus kita terapkan ke depannya. Karena seperti pepatah tadi, kalau ilmu nggak diamalkan, bagaikan Bagaikan pohon tanpa buah gitu. Jadi sia-sia aja dia, pohonnya tumbuh tapi nggak menghasilkan buah kan Iya. percuma. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Unzur maqala. Lihatlah apa yang kami sampaikan. Wala tanzur man qala, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Walakin la tansa man qala. Jangan pernah lupa siapa yang menyampaikan. Burung Iran, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ana Zulkifli Nurdin, Dan ana Muhammad Rizky Adaha. mohon pamit undur diri. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.